Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Marinsan, pengajar fisika. Kali ini kita akan membahas video yang kedua tentang dinamika gerak lurus ya. Dan pada pertemuan kedua ini kita akan membahas macam-macam gaya pada benda. Oke. Kita akan membahas saat ini ada 4 jenis gaya. Di samping banyak gaya-gaya yang lain ya, yaitu gaya berat, yang kedua gaya normal, yang ketiga gaya tegang tali, dan yang keempat adalah gaya gesek. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah tentang gaya berat. Perhatikan 3 buah gambar ini, benda yang sama yang masanya M, sekalipun pada gambar yang pertama ini ada di atas bidang datar, ya, terus gambar yang kedua ada di atas bidang miring, dan yang ketiga ada di atas bidang vertikal. Oke, nah tapi gaya beratnya tetap sama, yaitu vertikal ke bawah, yaitu tegak lurus dengan permukaan bumi. Kita anggap permukaan bumi itu adalah datar, di mana gaya gravitasi benda di atas permukaan bumi itu menuju pusat bumi sehingga tegak lurus terhadap bidang datar. Sehingga dia tetap vertikal ya, tiga-tiganya ya, yaitu W atau gaya berat benda sama dengan massa kali gravitasi, ya, massa kali gravitasi. Nah, misalnya gambar yang kedua ini seseorang ada di dalam lift yang sedang bergerak turun ke bawah dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, ya. Tapi gaya beratnya tetap saja tidak berubah, yaitu W, yaitu massa kali gravitasi. Jadi kesimpulannya adalah gaya berat adalah gaya yang bekerja pada benda karena ada di daerah gravitasi. Dalam hal ini kita membahasnya di permukaan bumi sehingga yang mempengaruhinya adalah gravitasi bumi. Sehingga gaya berat oleh gravitasi bumi sama dengan massa kali gravitasi yang arahnya selalu menuju pusat bumi atau vertikal, tegak lurus terhadap permukaan bumi. Karena kita menganggap permukaan bumi itu adalah datar. Oke ya. Nah, itu tentang gaya berat. Yang kedua adalah tentang gaya normal. Perhatikan ini, ada benda pada permukaan bidang datar, bidang miring, bidang vertikal, dan bidang datar menghadap ke bawah. Ya. Nah, gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang datar. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang datar yang bekerja pada benda. Sehingga pada gambar satu ini kita lihat ya, benda ini menekan bidang ke bawah oleh gaya gravitasi sehingga benda menekan bidang datar, menekan bidang, itulah yang disebut dengan gaya normal yang tegak lurus terhadap bidang datar ya. Sehingga kita lihat di sini gaya normalnya vertikal ke atas. Sedangkan gambar yang kedua ini gaya normalnya adalah tegak lurus terhadap bidang miring, tegak lurus terhadap bidang miring. Nanti dalam gambar berikutnya akan kita uraikan gayanya. Ini tegak lurus terhadap bidang miring, ini juga tegak lurus terhadap bidang vertikal ya. Kenapa terjadi bidang gaya normal ini? Karena benda ini tentunya menekan bidang datar ini dengan gaya tertentu ya. Begitu juga dengan gambar keempat, gaya normalnya vertikal ke bawah karena bidang menekan ke atas. Dengan gaya apa? Tentu bukan gaya gravitasi, ada gaya yang lain yang menekan bidang ke atas sehingga terjadilah gaya normal yang arahnya ke bawah. Oke, nah misalnya kita lihat ini pada gambar ini benda ada di atas bidang datar, ya, di mana benda ini mengalami gaya ke bawah sebesar gaya normal. Jadi benda menekan bidang datar, bukan gaya normal, benda menekan bidang datar ke bawah vertikal, sehingga bidang datar akan menekan benda ke atas tegak lurus terhadap bidang. Itulah yang disebut dengan gaya normal. Jadi besarnya gaya normal ini tentu sama dengan gaya gravitasi. Kenapa? Karena hanya ada 2 gaya yang bekerja. Karena diam, sigma F-nya sama dengan 0, ya, maka W min N sama dengan 0, artinya gaya normal sama dengan gaya berat benda. Oke, nah ini benda yang ada di bidang datar vertikal. Jadi kenapa terjadi gaya normal ini seperti gambar yang pertama tadi? Karena ada gaya yang lain, gaya F yang bekerja arahnya ke kanan.
Jadi benda menekan bidang sebesar gaya F, sehingga bidang juga menekan benda sebesar gaya normal. Jadi tegak lurus terhadap bidang. Oke ya. Ini gaya berat ke bawah, jadi tidak ada pengaruhnya antara gaya berat dengan gaya normal. Nah, sekarang berapa gaya normalnya adalah F ya, karena bendanya diam, sigma F sama dengan 0, jadi N min F sama dengan 0, artinya N sama dengan F. Oke. Yang ketiga ini lihat, ini benda ada pada bidang miring, sehingga gaya berat ini diuraikan menjadi yang tegak lurus terhadap bidang datar adalah W cos alfa, alfanya ini alfanya ada di sudut ini alfanya, sedangkan ini yang sejajar dengan bidang datar ini adalah W sin alfa, W sin alfa. Jadi gaya yang menekan bidang datar adalah W cos alfa. Ya, ada gaya normal ke sana, ada gaya normal tegak lurus terhadap bidang ke arah atas, di mana bendanya diam terhadap garis ini sehingga sigma F sama dengan 0, maka N sama dengan W cos alfa. Oke, paham ya gaya normal? Nanti kita akan bahas pembahasan soalnya di akhir. Nah, yang ketiga adalah gaya tegang tali. Nah, lihat ini benda M tergantung pada langit-langit yang dihubungkan dengan tali. Ya, ini ada gaya berat arahnya ke bawah. Oke, sehingga gaya berat arahnya ke bawah, bendanya tetap diam, berarti ada gaya lain yang bekerja ke atas. Itulah tegangan tali. Ingat, tegangan tali selalu dua arah yang saling berlawanan, maka talinya tegang. Jadi langit-langit ini ditarik ke bawah dengan tegangan tali, benda ini ditarik ke atas dengan tegangan tali. Jadi talinya tegang. Berapa besar tegangan talinya adalah sigma F sama dengan 0, T min W sama dengan 0, jadi tegangan tali sama dengan W. Oke. Sedangkan gambar yang kedua ini, dua benda dihubungkan dengan tali, ya, ditarik dengan F. Sehingga benda ini mengalami percepatan ke kanan. Oke, mengalami percepatan ke kanan. Pada video yang pertama, sudah kita bahas ini berapa tegangan talinya. Benda satu ini hanya dipengaruhi oleh T1. Jadi sigma F sama dengan M1 kali A, jadi tegangan tali ini sama dengan M1 kali A. Oke, paham ya? Itu tegangan tali, dan ada banyak variasi lain tentang tegangan tali. Misalnya gambar yang kedua ini, benda ini dihubungkan oleh satu tali ini, dan tali yang vertikal ini terhubung dengan dua tali, yaitu T1 dengan T2. Nah, maka tiga-tiganya tali ini tegang, ya, tegang akibat adanya gaya berat benda yang 15 kg ini, sehingga berapa nanti tegangan tali 1, tegangan tali 2, tegangan tali 3 akan bisa kita hitung nanti dalam contoh soal berikutnya. Oke, itu tegangan tali. Nah, ini benda yang bergerak melingkar vertikal, ya, maka kita bisa menentukan tegangan tali di setiap titik, ya, tegangan tali di setiap titik. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang ketiga tentang gaya sentripetal, tapi saya di sini hanya mau memperlihatkan kenapa tali ini tegang, ya. Di sini ada 3 gaya, ya, ada gaya berat ke bawah, nanti ada gaya sentripetal, kenapa ini melingkar? Melingkar karena ada kecepatan, dan pasti ada muncul sebuah gaya, nanti akan kita bahas di video berikutnya, gaya sentripetal yang arahnya selalu keluar dari pusat. Jadi ini keluar, jadi nanti tegangan tali di sini sama dengan gaya berat tambah gaya sentripetal. Nanti tegangan tali di sini ada gaya berat W cos theta tambah gaya sentripetal nanti. Jadi makin ke atas ini makin kurang tegang, Di sini ada gaya sentripetal ke sana, sehingga tali ini masih tegang. Di sini juga ada gaya sentripetal ke atas, ke bawah ada gaya berat dan tegangan tali. Jadi nanti pada pertemuan ketiga, di video yang ketiga, kita akan bahas tegangan tali untuk benda yang bergerak melingkar vertikal. Oke, itu tentang tegangan tali. Yang terakhir adalah gaya gesek.
Gaya gesek ini adalah akibat adanya gesekan antara dua bidang, ya, antara dua bidang. Misalnya sebuah benda digerakkan di atas lantai, maka antara benda dengan lantai ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ada dua, yaitu gaya gesek statis adalah gaya gesek antara permukaan bawah benda dengan lantai, ya tidak di bawah ya, bisa saja samping menyamping. Pokoknya gaya gesek adalah gaya permukaan antara dua benda, ya. Gaya gesek ini bekerja pada benda diam. Gaya gesek statis, jadi kedua benda itu masih diam, tapi ada gaya geseknya. Oke ya. Berapa besarnya gaya gesek statis? Mu S sama dengan gaya gesek statis Fs sama dengan mu S kali N. Lihat gambar ini ya, ini gambar. Ini ada gaya normal tadi nih, gaya normal yang udah kita bahas sebelumnya. Ini diberikan gaya ke kanan, bendanya masih diam. Kenapa benda ini diam padahal udah diberi gaya ke kanan? Karena ada gaya gesek. Gaya gesek antara benda dengan lantai. Nah, berapa besarnya gaya gesek adalah mu S itu adalah koefisien gesek statis, koefisien kali N, gaya normal. Jadi gaya gesek dipengaruhi oleh dua hal, yaitu gaya normal dan kekasaran bidang atau koefisien gesek. Nah, kalau gaya F ini sama dengan 0, sigma bendanya diam, berarti sigma F sama dengan 0. Kalau F-nya 0, maka gaya geseknya juga 0. Ya. Kalau F-nya 0, gaya geseknya juga 0. Kalau F ditambah, gaya geseknya bertambah. Sampai ditambah terus gayanya ini, sampai bendanya saat akan bergerak, maka itulah yang disebut dengan gaya gesek statis maksimum. Jadi, ya, jadi gaya gesek itu, gaya gesek perhatikan di sini kalau benda diam, ya, kalau benda diam, gaya gesek statisnya maksimumnya lebih besar dari gaya yang bekerja. Jadi kalau gaya yang bekerja pada benda masih lebih kecil atau sama dengan gaya gesek statis maksimum, maka bendanya diam. Kalau benda bergerak, maka gaya geseknya jadi gaya gesek kinetis. Berarti gaya yang bekerja pada benda itu, gaya ini lebih besar daripada gaya geseknya. Oke, paham ya? Jadi perhatikan ini, gaya gesek statis itu berarti nilainya antara 0 sampai gaya gesek statis maksimum. Ya, jadi gaya gesek statis itu nilainya antara 0 sampai gaya gesek statis maksimum. Kapan dia bernilai 0? Kalau tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda itu, tentu tidak ada gaya gesek. Kapan dia maksimum? Ketika benda saat akan bergerak. Ya, ketika benda saat akan bergerak, maka gaya gesek statisnya maksimum. Berapa nilai gaya gesek statis maksimum adalah ini. Nah, sekarang lihat di sini. Kalau gaya yang bekerja pada benda masih lebih kecil atau sama dengan gaya gesek statis maksimum, bendanya diam. Kalau gaya yang bekerja pada benda lebih besar dari gaya gesek statis maksimum, baru bendanya mulai bergerak. Oke, paham ya? Nah, yang kedua itu gaya gesek kinetis, adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Tadi sudah dijelaskan apa itu gaya gesek, bedanya ini gaya gesek kinetis berarti bendanya bergerak. Oke, apa rumusnya? Fk, gaya gesek kinetis sama dengan mu K kali gaya normal. Sama rumusnya. Dan ingat, mu S, ya, koefisien gesek benda ketika diam itu lebih besar dari koefisien gesek ketika benda sudah bergerak. Jadi artinya kalau benda sudah bergerak, maka gaya gesek bidang itu akan makin kecil. Jadi gaya gesek statis maksimum, ya, ini gaya gesek statis maksimum ini akan lebih besar dari gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis maksimum karena gaya gesek itu kan nilainya antara 0 sampai gaya gesek statis maksimum. Nah, ini maksudnya gaya gesek statis maksimum lebih besar dari gaya gesek kinetis. Sekian pembahasan kita tentang 4 gaya, yaitu gaya berat, gaya normal, gaya tegang tali, dan gaya gesek. Dan selanjutnya kita akan membahas soal-soal. Ya, soal nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Jika gaya berat benda 50 Newton, hitunglah besar gaya normal. Oke, jadi
ini benda ada di atas lantai yang diam ya, sehingga pada vertikal, pada arah vertikal bendanya adalah diam. Bendanya adalah diam. Diam itu artinya percepatannya sama dengan 0 atau sigma F-nya sama dengan 0. Apa itu sigma F di sini? Kalau kita ambil yang ke atas positif, maka ke bawah negatif. Maka N ya, N ditambah F2, oke, dikurangi Mg, ini juga ke bawah, jadi kurang min F1 sama dengan 0. Jadi gaya normal sama dengan Mg, Mg ya, ini pindah lagi ke sana, tambah F1 dikurangi F2. Jadi sama dengan Mg ini adalah 50 Newton ya, ditambah F1 5 Newton dikurangi F2 8. Jadi 55 dikurangi 8 sama dengan 47 ya. 47. Sebentar. 55 47. Oke, jadi 47 Newton. Inilah gaya normalnya. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Jika massa benda 8 kg dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah besar gaya normal yang dialami benda. Oke ya, jadi ini benda ini kita lukis gaya beratnya. Ini adalah gaya berat ya, gaya berat. Ya, terus kita uraikan ke arah sejajar bidang datar, bidang miring maksudnya, dan tegak lurus bidang miring. Oke, nah jadi ini adalah Mg, ini 53 derajat ini ya, ini sudut 53, jadi ini Mg sin 53 derajat, dan ini adalah Mg cos 53 derajat. Sedangkan gaya normalnya adalah yang tegak lurus terhadap bidang miring. Ini gaya normalnya ya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa gaya normal itu sama dengan ya gaya yang tegak lurus bidang miring ini hanya dua, yaitu gaya normal dan Mg cos 37. Jadi gaya normal sama dengan Mg cos 53 maksudnya. Mg cosinus 53 derajat. Ya, M-nya 8, G-nya 10, jadi 80 kali cos 53 itu adalah 0,6 ya. Sehingga ini menjadi 48 Newton. Jadi gaya normalnya adalah 48 Newton. Itu soal yang kedua. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Dari gambar yang ada ini ya, hitunglah tegangan tali AB. Tegangan tali AB ini adalah TAB ya, ini TAB, dan TBC ini TBC. Oke, nah ini kita uraikan dulu gaya yang miring ini kita uraikan ini ya. Ini adalah kalau ini 45 derajat, maka ini T cos 45 derajat. Oke, terus yang ke atas ini, yang vertikal, ini adalah T sin 45 derajat. Oke, sehingga kita melihat ada dua gaya pada horizontal dan vertikal. Sedangkan ini adalah ini ya, W sama dengan ini, yaitu W itu adalah M kali G 20 kali 10, jadi 200 Newton.
Jadi T yang ke sini kita sebutlah T-nya ini sama dengan W, yaitu 200 Newton. Oke, sekarang ini setimbang, diam ya, diam sehingga diam. Oke, maka sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy itu adalah resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0 karena diam. Sehingga T sin 45 derajat itu sama dengan 200 Newton. Oke. Terus yang berikutnya sigma Fx sama dengan 0. Apa itu? Berarti T AB ya sama dengan T cos 45 derajat. Oke, yang ditanya adalah T dan TAB ya. Sekarang TAB dulu yang kita hitung. Berapa TAB? Langsung aja kita substitusikan. TAB sama dengan ya, sama dengan T dari sini kita dapat T. T itu adalah 200 per sin 45 derajat ya. Jadi ini 200 per sin 45 derajat kali cos 45 derajat. Cos 45 per sin 45 itu sama besarnya, yaitu setengah akar 2 dan setengah akar 2. Jadi ini bisa kita coret sehingga TAB-nya itu sama dengan 200 Newton. Oke, jadi TAB sudah dapat 200 Newton. Sekarang berapa nilai T-nya? Ya, ini T sama dengan ya TBC maksudnya TBC ya TB TBC sama dengan ya ini TBC ini ya, ini T ini TBC ini ya, TBC ini TBC. Jadi ini TBC ya, ini TBC. Jadi TBC sama dengan 200 per sin 45 derajat. Oke, jadi 200 per setengah akar 2. Oke, akar 2 kali akar 2 ya, akar 2 kali akar 2. Jadi ini sama dengan 2 ya, 2 kali setengah 1 jadi 200 akar 2 Newton. Inilah TBC. Oke, jadi TAB ini 200 Newton, TBC-nya 200 akar 2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal yang keempat, jika M1 4 kg, M2 juga 4 kg, dan M3, ini M3 ya maaf, M3 sama dengan 2 kg, bidang datar licin, hitunglah percepatan. Oke, pada video yang pertama kita sudah membahas masalah percepatan, yaitu sigma F per sigma M. Oke, lihat gaya-gayanya, sigma F yang menggerakkan benda ini hanya W3, W yaitu M3 kali G. Oke, hanya ini gaya yang menggerakkannya. Oke, sedangkan di sini ada tegangan tali ya, ini tegangan tali, ini tegangan tali, ini juga tegangan tali, ini tegangan tali. Oke. Nah, yang ditanya di sini, ini sebutlah ini T2 ya, ini enggak sama dengan ini T1. Jadi yang ditanya adalah percepatan benda dan T1. Oke. Jadi ini adalah M3 kali G per yang bergerak adalah M1 tambah M2 tambah M3. Oke. M3-nya 2 kg, 2 kali 10, sedangkan M1 tambah M2 tambah M3 adalah 10. Oke, maka ini sudah dapat 2 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan benda 1, benda 2 maupun benda 3, percepatan sistemnya. Nah, sekarang kita amati benda 1 ya, benda 1. Oke, sigma F sama dengan M1 kali A. Oke. Ada berapa gaya yang bekerja pada M1 ini? Pada M1 ini ada berapa gaya yang bekerja?
pada arah geraknya hanya ada satu ya. Mg ini tidak pada arah gerak. Jadi kita hanya melihat gayanya hanya satu. Berarti T sigma F-nya adalah T sama dengan M1 kali A. Berapa M1-nya? 4. A-nya berapa? 2. Jadi tegangan talinya adalah 8 Newton. Oke, itu soal yang keempat. Kita lanjutkan ke soal yang berikut. Oke, soal yang kelima. Koefisien gesek statik antara sebuah lemari kayu dengan lantai kasar suatu bak truk sebesar 0,6 ya. Jadi new S-nya 0,6. Oke. Berapa percepatan maksimum yang masih boleh dimiliki truk agar balok tetap tak bergerak terhadap bak truk? Nah, coba perhatikan ini ya. Kalau balok ini dipercepat ke kalau lantai ini dipercepat ke depan sebesar A, itu artinya balok ini akan dipercepat ke belakang dengan percepatan A, karena yang menarik balok ini adalah gaya gesek yang arahnya ke sini, Jadi saya tuliskan merah ini gaya gesek arahnya ke sini. Jadi Fs-nya arahnya ke sini. Gaya gesek inilah yang mau menggerakkan benda ini. Coba kalau gaya geseknya tidak ada 0, sehingga ketika benda dipercepat, benda ini akan total tertinggal. Jadi yang menarik benda ini adalah Fs, ya, Fs. Sedangkan percepatan bendanya arahnya ke belakang. Jadi percepatan mobilnya ke depan, percepatan bendanya ke belakang. Jadi berlawanan. Jadi seolah-olah bendanya yang mobilnya yang diam, bendanya yang bergerak ke belakang, dipercepat gitu. Tapi karena adanya gaya gesek ini, benda ini ikut bergerak sama-sama. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa maksimum percepatan ini supaya ini tidak melebihi gaya gesek? Oke ya. Berapa percepatan ini maksimum supaya tidak melebihi gaya gesek? Maka benda harus diam terhadap truk. Jadi benda diam terhadap lantai. Oke, benda diam terhadap lantai. Itu artinya sigma F sama dengan 0. Apa itu sigma F? Adalah Fs, ya, gaya gesek ini yang ke depan, dikurangi MA, sama dengan 0. Berarti Fs sama dengan MA. Apa itu Fs? Adalah nu kali gaya normal. Nu kali gaya normal, sama dengan MA. Apa itu gaya normal? Adalah karena ini datar, gaya normalnya adalah M kali G, ya, sama dengan M kali A. M-nya bisa kita coret, ya. M kali nu, M kali G sama dengan M kali A. Maka percepatannya sama dengan nu kali G. Berapa nu-nya? 0,6. Berapa G-nya? 10. Jadi percepatan maksimumnya, A maksimumnya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Apa artinya? Kalau percepatannya lebih dari 6 meter per sekon kuadrat, maka benda ini akan bergeser ke belakang. Oke, itu soal yang kelima. Kita lanjutkan ke soal yang keenam. Ya, soal yang keenam ya, sistem dua benda dinyatakan seperti gambar di bawah. Oke. Massa katrol dan gesekan pada katrol diabaikan. Jadi gesekan di katrol ini diabaikan ya. Jika koefisien gesek kinetis antara benda bermassa 6 kg dengan bidang lantai, jadi nu K di sini 0,25, percepatan gravitasi 10 ya, meter per sekon kuadrat, tentukan percepatan kedua benda dan tegangan talinya. Jadi di sini ya, di sini ada FK. Berapa nilai FK-nya? Adalah nu K kali gaya normal. Gaya normal atau nu K kali mg. Berapa nu K-nya? 0,25, M-nya 6, G-nya 10 ya. Jadi 0,25 kali 60 ya, sama dengan 15 Newton Fs-nya. Oke.
Sekarang gayanya ini adalah V, ya. Tadi percepatan kita tahu bahwa sigma F per sigma M, ya, sigma M. Berapa sigma F-nya? Hanya dua gaya yang mempengaruhi gerak benda ini, yaitu W dikurangi FK, oke, per M1 tambah M2. Berapa W-nya? W-nya adalah 4 kg kali 10. Jadi 4 kali 10 min FK-nya 15 per jumlah masanya M1 tambah M2 adalah 10. Jadi sama dengan 40 min 15 per 10 atau 25 ya, 25 per 10 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatannya. Oke, nah sekarang berapa tegangan talinya? Kita ambil aja dari sini ya. Ini T ya. Dari sini juga bisa T. Jadi kita bisa mengambil dari sini untuk mencari T-nya, bisa juga dari sini. Sama aja. Ya, kita ambil misalnya yang 6 kg ya, 6 kg. Sigma F sama dengan M kali A. Apa sigma F-nya? T min FK sama dengan M kali A. Oke, jadi T-nya sama dengan MA itu 6, A-nya 2,5 ya. Ini MA-nya 6 kali 2,5 ditambah FK. Ditambah FK. FK-nya adalah 15 ya. Oke, jadi ini sama dengan 6 kali 2,5, 15 ya, 15 tambah 15. Jadi tegangan tali ini adalah 30 Newton. Itu penyelesaian soal yang ke-6. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang terakhir, agak sedikit panjang ya. Perhatikan gambar berikut, balok meluncur pada bidang miring yang kasar dengan koefisien gesek 0,4. Kecepatan balok pada saat sampai di kaki bidang miring adalah berapa? Oke ya, jadi tentu ke sana ada gaya gesek kinetis ya. Sedangkan ke sini tadi penguraiannya kita nggak usah uraikan lagi, itu adalah mg sin theta ya, mg sin theta. Sedangkan gaya normalnya adalah mg cos theta. Oke, itu gaya normal ya. Gaya normal sama dengan mg cos theta. Sedangkan gaya dorongnya mg sin theta. Sedangkan gaya geseknya adalah fk. Nah, sekarang kita cari dulu gaya gesek. Berapa besarnya gaya gesek adalah nu kali gaya normal. Oke, sama dengan nu kali mg cos theta ya, nu-nya 0,4 m 10 ini kalau ini 6 ini 10 ini pasti 8 ya, jadi cos theta ini adalah 8 per 10 0,8 ya, jadi FK-nya sama dengan 0,8 kali 4 32 jadi 3,2 m. Oke, paham ya? M ini massa ya. Nah, sekarang berapa percepatannya? Adalah sigma F per M. Sigma F-nya adalah mg sin theta, mg sin theta, min FK, ya, gaya dorong, gaya gesek, dibagi M. Ya, sama dengan M 10, sin tetanya 6 per 10 ya, 0,6 min 3,2 M. 3,2 M, maaf, ini 3,2 M per M. Jadi M-nya bisa dicoret. Oke, jadi A-nya sama dengan 6 dikurangi 3,2 atau sama dengan 2,8 meter per sekon kuadrat. Oke, jelas ya? Nah, sekarang percepatannya sudah dapat 2,8 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatannya di sini? Ketika di sini berapa kecepatannya? Itu pertanyaannya, ya. Nah, pakai rumus
gerak lurus beraturan, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Masih ingat rumus ini ya? V0-nya sama dengan 0, coret karena diam. Jadi V sama dengan akar dari 2AS, yaitu 2, A-nya 2,8, oke, S-nya S-nya 10, ya. 2 kali 2,8, 5,6, jadi akar 56 meter per sekon, ya. Ya, akar 56 meter per sekon. Oke, itulah pembahasan kita tentang macam-macam gaya pada benda dan 7 latihan soal. Mudah-mudahan kalian semakin mengerti dengan pembelajaran video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.